Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini kita ambil untuk memenuhi proyek mata kuliah statistika yang diampu oleh Dr. Rauli Sijabat, SKM SEMN. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Kusumawardani dengan NPM 2310219. Perkenalkan, nama saya Reva Rosalina Dedi Putri, NPM 23810162. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Septiani dengan NPM 23810173. Saya akan menjelaskan materi tentang korelasi untuk pendekatan non-parametrik skala nominal. Pendahuluan, korelasi non-parametrik untuk pendekatan skala nominal adalah uji chi-square. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel nominal. Statistik non-parametrik digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, data tidak berdistribusi normal, atau data diukur dalam bentuk ranking. Korelasi adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Pendekatan non-parametrik skala nominal merujuk pada metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan skala nominal tanpa membuat asumsi tertentu tentang distribusi data tersebut. Data skala nominal adalah data yang terdiri dari kategori atau label yang tidak memiliki urutan atau jarak yang terukur di antara kategori tersebut. Contoh dari data nominal termasuk jenis kelamin, pria atau wanita, warna favorit, merah, biru, hijau, atau jenis produk A, B, C. Dan untuk metodenya, teknik non-parametrik yang digunakan untuk data skala nominal meliputi 1. Uji chi-squared goodness of fit. Digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi data kategorikal sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contohnya, menguji apakah preferensi jenis produk terdistribusi merata atau tidak. 2. Uji chi-squared identity digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel kategori. Contohnya, apakah jenis kelamin berhubungan dengan frekuensi warna tertentu. 3. Uji Fish-Hart digunakan untuk menguji identifikasi antara dua variabel kategori, terutama pada sampel kecil. Korelasi pada data nominal. Untuk data nominal,
di mana variabel tidak memiliki urutan atau ranking. Kita biasanya menggunakan metode lain untuk mengukur asosiasi. Ada satu chi-square test. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal. Dalam konteks korelasi, kita bisa melihat apakah frekuensi kategori pada suatu variabel berhubungan dengan variabel kategori pada variabel lain. Dan dua, ada Cheremev, menggunakan ukuran kekuatan asosiasi antara dua variabel nominal. Nilai Cheremev berkisar antara 0, tidak ada asosiasi, hingga 1, asosiasi sempurna. Korelasi untuk pendekatan non-parametrik dengan skala nominal menggunakan beberapa teknik. Yang paling umum adalah 1. Koefisien korelasi PHI, 2. Koefisien kontingensi atau C, 3. Koefisien lambda atau ukurannya untuk kekuatan asosiasi. Untuk rumusnya, koefisien korelasi Pi sama dengan AD dikurangi BC, akar A tambah B, C tambah D, B tambah C, B tambah D. Degree of freedom atau DI sama dengan C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1, C sama dengan jumlah kolom, R sama dengan jumlah baris. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin atau laki-laki atau perempuan dan preferensi minuman kopi atau teh di sebuah kafe. Berikut data yang dikumpulkan dalam bentuk tabel kontingensi. Dan untuk variabel dependent, ada referensi minumannya seperti kopi dan teh. Dan untuk variabel bebas, laki-laki dan perempuan. Laki-laki untuk kopi ada 20 dan untuk perempuan ada 30. Dan untuk teh, laki-laki ada 40 dan untuk perempuan 10. Jadi total kayak 20 ditambah 30, 50. Dan 40 ditambah 10 jadi 50. Dan totalnya adalah 50 ditambah 50 jadi 100. Pertanyaannya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan referensi minuman? Gunakan tingkat signifikasi atau alfa sama dengan 0,05. Jawabannya, HO adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan referensi minuman. H1 ada hubungan antara jenis kelamin dan referensi minuman. Rumus uji chi-squared adalah x kuadrat sama dengan sigma dalam kurung OIZ dikurangi EIZ tutup kurung kuadrat dibagi EIJ, di mana OIJ adalah frekuensi yang diamati oleh overspread. EIJ adalah frekuensi harapan expected dihitung dengan EIJ sama dengan total baris kali total kolam dibagi total keseluruhan. Seperti tabel yang disebutkan kita sebelumnya, preferensi minuman adalah kopi dan teh. Untuk jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Untuk O overfed adalah 20 dan untuk 50 dari jumlah laki-laki dan perempuan ditambah. Hasilnya 50 dikali 60. 60 itu dari jumlah minuman kopi dan teh untuk jenis kelamin laki-laki dibagi 100. 100 itu dari jumlah keseluruhan sama dengan 30. O dikurangi E. Jadi 20 dikurangi 30 hasilnya min 10. Untuk O dikurangi E kuadrat adalah 100. 100 itu dari 10 dikali 10. Dan untuk O dikurangi E kuadrat atau E adalah hasilnya 3,33. Itu hasil dari 100 dibagi 30. Dan untuk selanjutnya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Menjumlahkan nilai chi-squared. X kuadrat adalah 3,33 ditambah 500 ditambah 3,33 ditambah 5,00 adalah 16,66. Itu dijumlah dari hasil yang tadi. Menentukan derajat bebas. Rumus derajat bebas untuk tabel kontingensi adalah DF sama dengan K dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. Di mana K adalah banyaknya kategori kolam 2 laki-laki dan perempuan. R banyaknya kategori baris 2 kopi dan teh. DF adalah 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Menentukan nilai kritis chi-squared pada A sama dengan 0,05 dan DF adalah 1. Nilai kritis chi-squared dari tabel distribusi 3,8
841. Membandingkan hasil. Nilai X kuadrat hitung sama dengan 16,66. Nilai X kuadrat kritis sama dengan 3,841. Karena 16,466 lebih besar dari 3,841, maka HP ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi minuman di KP tersebut. Contoh soal, sebuah toko ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan preferensi antara 3 jenis produk A, B, dan C yang dibeli oleh pelanggan, dan 150 pelanggan yang melakukan pembelian. 60 orang membeli produk A, 50 orang membeli produk B, dan 40 orang membeli produk C. Untuk langkah penyelesaiannya, 1. Menyusun hipotesis. Hipotesis 0 atau HO. Preferensi produk di toko tersebut terdistribusi merata di antara ketiga produk A, B, dan C. Artinya setiap produk memiliki jumlah pembelian yang sama. 2. Hipotesis alternatif HI. Preferensi produk tidak terdistribusi merata di antara ketiga produk. Artinya ada perbedaan jumlah pembelian di antara produk A, B, dan C. Langkah berikutnya adalah 2. Menyusun data. Dari soal, kita memiliki informasi berikut. Total pelanggan 150, produk A 60 orang, produk B 50 orang, produk C 40 orang. Karena ada 3 produk A, B, dan C, dan total pelanggan 150, maka jika preferensi terdistribusi merata, masing-masing produk diharapkan memiliki jumlah pembelian yang sama. Jadi, expected frekuensi untuk setiap produk adalah Yang ketiga, membuat tabel observasi dan ekspektasi. Rumusnya, sigma O dikurang E kuadrat dibagi E. Produk A, observed 60, expected atau E 60 dikurang 50 kuadrat dibagi 50. O dikurang E 10 kuadrat dibagi 50. O dikurang E kuadrat 100 dibagi 50. O dikurang 5 kuadrat per E sama dengan 2. Yang bagian B, observednya adalah 50, expected 50 dikurang 50 kuadrat dibagi 50. O dikurang E 10 kuadrat dibagi 50. O dikurang E kuadrat sama dengan 0. 0 dikurang 5 kuadrat per E sama dengan 0. Yang bagian C, observednya adalah 40. Expectednya 40 dikurang 50 kuadrat dibagi 50. O dikurang E min 10 kuadrat dibagi 50. O dikurang E kuadrat 100 dibagi 50. O dikurang 5 kuadrat per E adalah 2. 4. Menentukan derajat kebebasan atau DF. Derajat kebebasan untuk uji chi-square adalah DF sama dengan K-1. DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 2. Menentukan nilai kritis chi-square untuk tingkat signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan DF sama dengan 2. Kita dapat melihat nilai kritis chi-square dari tabel chi-square. Nilai kritis untuk alpha 0,05 dan DF sama dengan 2 adalah sekitar 5,99. Dan langkah yang paling terakhir adalah membandingkan nilai chi-square. Yang pertama, nilai chi-square yang dihitung adalah 4. Yang kedua, nilai kritis chi-square untuk DF sama dengan 2 pada A sama dengan 0,05 adalah 5,99. Karena nilai chi-square yang dihitung adalah 4, lebih kecil daripada nilai kritis 5,99,
maka kita gagal menolak hipotesis nol atau HO. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari korelasi non-parametrik untuk skala nominal umumnya menggunakan koefisien kontingensi C atau Kramers V yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel nominal. Uji ini tidak memerlukan asumsi distribusi nominal dan cocok untuk data kecil. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien berkisar antara 0 atau tidak ada hubungan, hingga 1 atau hubungan sempurna dengan interpretasi kekuatan hubungan yang jelas berdasarkan nilai koefisien tersebut. Keuntungan metode ini adalah fleksibilitas dalam menggunakan data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih telah menonton. Hujan.